Serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong masa bakti 2017-2022 kepada penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong, Rabu tanggal 14 September tahun 2022, bertempat di Hotel Aimas, Kabupaten Sorong. Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan juga penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Gerakan PKK bertujuan untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang Ketua Tim Penggerak PKK di tingkat kabupaten dan kota dijabat oleh istri dari bupati atau wali kota setempat. Dan seiring dengan pergantian bupati yang telah habis masa tugasnya, maka perlu dilakukan serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK, di mana Nyonya Junita Linda Kamuru telah mengemban tugas sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong masa bakti 2017-2022. Telah berakhir masa baktinya dan digantikan oleh penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong, Nyonya Anace Moso SH.MH. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat datang pada acara serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong masa bakti 2017-2022 kepada penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong. Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars PKK, kemudian pembacaan surat keputusan Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, pembacaan berita acara serah terima jabatan, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Kemudian prosesi sertijab dilanjutkan dengan penyerahan memori dan juga lampiran laporan keuangan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong masa bakti 2017-2022 kepada penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong, dan diakhiri dengan penyerahan penghargaan masa bakti kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong masa bakti 2017-2022 dari penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat nomor 04-PKK-PB-8-Romawi-2022 tentang pemberhentian ketua dan pengangkatan penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota dan Kabupaten. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat menimbang A dan seterusnya, mengingat A dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, pemberhentian dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, masing-masing sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota dan Kabupaten karena berakhir masa baktinya tahun 2022. Kedua, mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada lampiran keputusan ini, masing-masing sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota dan Kabupaten untuk masa bakti paling lama 1 tahun. Lampiran surat keputusan pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat nomor 04-PKK
Prof. PB garis miring angka Romawi 8 garis miring 2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang pengangkatan pejabat ketua tim penggerak PKK kota dan kabupaten. Nama ketua tim penggerak PKK yang habis masa baktinya dan nama penjabat ketua tim penggerak PKK kabupaten dan kota. Nyonya Julita Linda Kamuru, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong, masa bakti 2017-2022. Nyonya Anace N. Moso SHMH, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Nyonya Roma MP Waterpark. Selesai. Pembacaan berita acara serah terima jabatan. Berita acara serah terima jabatan. Pada hari ini Rabu, tanggal 14 bulan September tahun 2022, bertempat di ruang The Hobart Hotel Aimas Kabupaten Sorong, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Nyonya Junita Linda Kamuru. Jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong, masa bakti 2017-2022. Selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Nama Nyonya Anace Moso SHMH. Jabatan penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut pihak kedua. Berdasarkan keputusan penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat nomor 04-PB-PB-8 Romawi-2022 tentang pemberhentian ketua dan pengangkatan penjabat ketua tim penggerak PKK kota dan kabupaten, maka A. Pihak pertama menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sorong kepada pihak kedua. B. Pihak kedua menerima tugas dan tanggung jawab sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sorong dari pihak pertama. C. Mulai saat penandatanganan berita acara serah terima ini, tugas dan tanggung jawab beralih dari pihak pertama kepada pihak kedua. D. Berita acara serah terima ini dibuat dalam rangkap 5 dan dilampiri dengan memori serah terima jabatan serta laporan keuangan. Yang menyerahkan pihak pertama Nyonya Junita Linda Kamuru. Yang menerima pihak kedua Nyonya Anace Moso SHMH. Disaksikan oleh pihak pertama Nyonya Roma MP Waterpark, penjabat ketua tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat. Kedua, Ian P. Moso SOS MM, Ketua Dewan Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong. Pembacaan selesai.
Dilanjutkan dengan penyerahan memori dan lampiran laporan keuangan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong masa bakti 2017-2022 kepada penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong. Dalam kesempatan ini, penjabat Bupati Sorong sekaligus pembina tim penggerak PKK Kabupaten Sorong, Yan Pitmoso Esos MM, mengucapkan selamat kepada Nyonya Anace Moso atas amanat dan tanggung jawab yang diberikan sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong. Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK harus memberikan edukasi dan juga memberikan arahan dan panutan kepada semua pengurus dan dapat menyesuaikan diri dengan cepat di internal organisasi PKK maupun di antara organisasi wanita lainnya. Yan Pitmoso berharap penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dapat turun langsung bersama masyarakat di kampung-kampung, terutama bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Sorong dalam percepatan penurunan stunting. Bicara PKK itu sinonimnya atau anonimnya adalah perempuan. Bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada kita semua yang hari ini menjadi orang-orang hebat. Di zaman now sekarang itu perempuan sudah lebih dari laki-laki. Dan kalau ada laki-laki sukses itu kan ada perempuan hebat di belakang layar. Jatuh tangan untuk perempuan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang saya tidak dapat menyapa satu persatu. Tentunya pertama-tama saya mengajak kita semua sebagai insan yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah tak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat penyertaan perlindungannya, rahmat ridhonya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti dan menyaksikan secara bersama-sama acara serah terima jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong periode 2017-2022 pada penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong 2022. Ibu Ketua PKK Provinsi dan hadirin yang berbahagia, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sorong sekaligus selaku Ketua Dewan Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong, saya mengucapkan selamat kepada Nyonya Anace Moso SH.MH atas amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepada Ibu sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong. Dengan diamanahkan sebuah tanggung jawab, yaitu Ibu sebagai penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong, maka secara otentik dan secara resmi Ibu diharapkan sudah siap mengemban amanah sebagai figur yang suri teladan, yang harus memberikan edukasi dan juga memberikan arahan dan juga panutan kepada semua pengurus PKK dan juga pengurus PKK tingkat distrik dan kampung-kampung. Tapi juga pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua dan pengurus Tim Penggerak PKK periode 2017 dan 2018. Terima kasih untuk pengabdiannya dengan gagah, dengan mengelola waktu yang cukup, bagaimana menemani ya kakak saya, abang saya
Don Kamuru dalam periode pimpinan 5 tahun ini dan sudah membangun tanah Malamoing dan mengelola pemerintahan ini sudah jauh lebih baik dari kondisi yang sebelumnya. Terima kasih untuk Ibu dan juga sebagai Ketua KW dan juga pengurus yang sudah kerja. Ketua PKK Kabupaten Sorong baru saja dilantik. Saya berharap kiranya Ibu dapat menyesuaikan diri secara cepat di tengah-tengah organisasi wanita atau PKK, dan juga bukan hanya di tim penggerak PKK, tapi semua organisasi wanita lainnya dan yang ada di Kabupaten Sorong. Karena di satu sisi Ibu sebagai pendamping suami, tapi di sisi lain Ibu adalah seorang figur pimpinan tim penggerak PKK Kabupaten Sorong yang sudah tentu siap untuk mengemban tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan. Ya, pada kesempatan ini saya menyampaikan agenda nasional atau agenda pemerintah hari ini, salah satunya adalah program penanganan stunting. Jadi angka di stunting di Kabupaten Sorong itu masih cukup tinggi, penyebarannya ada di beberapa distrik, kurang lebih sekitar 8 distrik, dan itu 274 kasus. Jadi itu ada penyebaran di kampung yang juga distrik, sehingga dalam 2 minggu ini saya sudah tancap gas dengan pimpinan-pimpinan OPD dan juga stakeholder lainnya bagaimana kita diskusi remove stunting untuk bahas langkah-langkah cepat untuk segera penanganan stunting. Sehingga dengan demikian kita berharap tahun ini, kerja kita hari ini dan tahun 2023 kita sudah bisa turun grade. Kita bisa minimalisir karena stunting ini menjadi isu nasional dan permasalahan jadi serius oleh pemerintah. Jadikan PKK sebagai jembatan penyeberangan untuk mewujudkan mimpi bagaimana kampung gizi, kampung sehat, mama yang sehat, anak-anak yang sehat, dan anak-anak yang masa depannya jauh lebih baik. Sekecil apapun yang kita kerjakan, pastikan itu dengan hati yang tulus, dengan komitmen yang tulus, supaya jadikan diri kita sebagai lilin kecil yang menyala di kegelapan untuk menerangi di mana tempat kita. Membangun dengan hati, bersatukan dengan kasih untuk tanah moyang yang lebih baik, tanah moyang yang lebih baik, tanah moyang yang sudah. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Damai di hati. Selamat berkarya, selamat mengabdi untuk sepanjang hari. Selesai. Sementara itu, Nyonya Roma Megawati Waterpau, Eskom MSI, selaku penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat, menyampaikan bahwa PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang luar biasa. Karena kalau dilaksanakan dengan baik, maka rakyat Indonesia akan sejahtera, sebab kepengurusan PKK bekerja sampai ke tingkat kampung. Nyonya Roma Waterpau berharap kepada penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong segera membangun sinergi dengan OPD terkait untuk menurunkan angka stunting dan menuntaskan gizi buruk. Tahun intinya kita wajib mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa buat penyertaan dan kasih-Nya sehingga kita boleh bertemu pada pagi ke siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, proses serah terima jabatan itu merupakan hal yang biasa dan rutin dilaksanakan dalam organisasi karena sertijab adalah penyerahan dan penerimaan tentang jabatan serta tanggung jawab dan kewenangan. Saya nggak perlu panjang lebar menjelaskan mengenai tanggung jawab, tadi Pak Bupati sudah detail sekali, apalagi Ibu Kepala Badan Pembangunan justru menurut saya lebih tahu daripada saya gitu. Jadi saya nggak perlu mengajari ikan berenang ya. Jadi Ibu silakan, Bapak sudah menyinggung tadi mengenai stunting, memang itu program PKK yang sudah dimulai juga oleh Ibu Junita gitu, dan ketika kami mengadakan lomba terkait administrasi PKK sepertinya mungkin kandidat juara juga dari kabupaten.
tidak perlu saya detailkan gitu. Nah memang diharapkan PKK itu di kepengurusannya pun ada kaum muda gitu ya, ada bapak-bapak dan ada ibu-ibu, dan saya lihat di kabupaten ibu pejabat TPPKK yang baru itu udah ada pengurus bapak-bapak. Tadi coba berdiri Pak, tadi yang ngasih termasuk di pengurus TPPKK pusat gitu. Jadi waktu itu juga suami saya menyampaikan sambutan sama seperti Pak Bupati, menitik beratkan kepada ibu-ibu gitu. Terus saya bilang itu lihat tuh dari pusat berdiri ada beberapa orang bapak-bapak juga gitu ya. Jadi karena bicaranya keluarga, bukan bicaranya ibu-ibu. Kebetulan ketuanya itu harus istrinya istrinya bupati, wali kota, gubernur, atau suaminya bupati, wali kota, gubernur. Dan saya melihat program pokok PKK itu luar biasa gitu. Kalau dilaksanakan dengan baik harusnya memang rakyat Indonesia disejahterakan. Kenapa? Karena pengurusan PKK itu juga sampai ke tingkat kampung. Cuman perlu mungkin catatan di sini Pak Bupati, kalau nggak salah TPPKK distrik itu nggak punya anggaran. Saya menyuarakannya ibu-ibu, makanya dulu silakan. Itu aja yang jadi masalah. Jadi justru tingkat kampungnya punya, gitu ya Bu ya. Tingkat kampungnya punya, jadi mungkin nanti Ibu Ketua TP PKK Kabupaten Sorong, Bu Anaje, itu justru desaknya kampung, karena dia punya anggaran. Tapi kalau distrik tidak punya anggaran, jadi Ibu mau marah-marahin terus susah Bu. Dan kamu harus begini-begini. Aduh macet, modal. Ya, kampung yang punya modal. Jadi kampung yang ini. Dan saya juga berharap Ibu Ketua TP PKK Kabupaten juga nanti melibatkan mungkin ada Ibu Persik di sini, ada Ibu Jala, Ibu Bayangkari, malah ada yang hadir Ibu Bayangkari. Aduh, padahal mantan Bayangkari yang diri di depan, tapi nggak hadir. Tadi ada Ibu Bayangkari, mungkin bisa mensinergikan beberapa program. Karena kelemahan kami di organisasi TNI Polri, kita juga nggak punya anggaran ya Bu. Nah, tapi kita punya iuran sukarela dan sebagainya. Jadi dengan itu saja kegiatan perempuan TNI Polri itu istri-istri bisa jalan. Apalagi kalau nanti Ibu menggandeng sama-sama. Mungkin itu. Kemudian pada kali ini mungkin kepada Ibu Ana Cemoso, kami berharap tadi yang sudah disampaikan mengelola organisasi dengan tetap berpedoman pada Permendagri 36 tahun 2020 dan keputusan Rakernas PKK ke-9 tahun 2021. Kemudian yang kedua membangun sinergi dengan OPD teknis. Dengan OPD teknis Pak Bupati, jadi nanti kalau ada OPD-nya nggak mau tahu PKK, tolong Pak Bupati sentil sedikit ya, karena Bapak sebagai pembina PKK, jadi harus berhasil program. Kemudian yang ketiga, menjaga citra positif organisasi dengan mempertanggungjawabkan dengan baik apa yang telah diberikan oleh pembina dan kemitraan OPD dalam pelaksanaan tugasnya. Sementara buat Ibu Yunita Linda Kamuru yang telah memimpin TPPKK Kabupaten Sorong selama 5 tahun, bersama dengan jajaran pengurusnya telah menorehkan hasil, salah satunya adalah terbaik dalam administrasi. Juga beberapa inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan organisasi. Terima kasih Ibu buat jerih payah dan keberhasilan yang dicapai pada tim penggerak TPPKK Kabupaten Sorong. Bapak pejabat Bupati dan pimpinan OPD yang kami hormati, TPPKK Kabupaten Sorong dapat mengimplementasi 10 program pokok PKK secara optimal, tidak terlepas dari dukungan Bapak pejabat Bupati 2017-22 dan juga menjadi keharusan buat Bapak pejabat Bupati untuk meneruskannya, itu menjadikannya bahkan kalau bisa mempertahankan, tapi kalau lebih baik lagi meningkatkannya, gitu ya, dalam bimbingan Bapak juga. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan pada kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yunita yang telah mengakhiri dengan baik seluruh tugas organisasi. Semoga kita tetap dipertemukan dalam tugas organisasinya, dan kepada Ibu Ana Cemoso, selamat bertugas. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan dalam pelaksanaan tugas sebagai pejabat ketua TPPKK Kabupaten Sorong. Seperti kata pepatah, katanya ikan cepat ikan gabus makin cepat
cepat saya mengakhiri sambutan ini semakin bagus. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan selamat siang. Acara serah terima jabatan ini ditutup dengan persembahan tarian Nelagiksom atau Wanita Hebat yang dibawakan oleh para penari dari Sanggar Tari Nani Bili Kabupaten Sorong. Adapun penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sorong Nyonya Anace Moso SHMH menyatakan akan melanjutkan program yang telah ada dan akan melaksanakan program baru seperti penurunan angka stunting dan juga literasi dengan cara memberantas angka buta aksara di tingkat kampung dan akan memaksimalkan 10 program pokok PKK dengan cara bersinergi dengan organisasi wanita lainnya dan juga dengan OPD atau dinas terkait. Baik, terima kasih. Saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena melalui agenda terpenting ini akan serah terima jabatan. Saya akan berusaha melakukan 10 program kerja yang sudah dilaksanakan oleh pengurus sebelumnya dan adapun kalau program yang lama belum tercapai, saya akan menindaklanjutinya, terutama ada program prioritas yaitu stunting. Mungkin program-program baru yang mungkin saya akan tingkatkan di sini seperti literasi buta aksara sampai di kampung-kampung. Program ini saya anggap sangat penting, kolaborasi dengan stunting. Dan ke depan kalau 10 program PKK ini saya akan maksimalkan. Dan saya akan kolaborasi dan bersinergi dengan gabungan organisasi wanita dan Dharma Wanita bahkan OPD-OPD terkait untuk meningkatkan kesejahteraan pemberdayaan terhadap masyarakat sampai di kampung-kampung.